Ketika kamu memandang langit malam, ada satu objek yang bersinar lebih terang daripada bintang manapun. Bahkan seringkali lebih mencolok daripada planet raksasa Jupiter. Orang-orang zaman dahulu menyebutnya bintang fajar atau bintang kejora. Bangsa Romawi menamainya Venus. Diambil dari nama Dewi Cinta atau keindahan, karena cahayanya yang begitu memukau dan sangat elegan. Namun, keindahan itu adalah sebuah tipuan kosmik terbesar. Di balik kilau cahaya putih cemerlang itu, tersembunyi sebuah dunia yang jauh dari definisi cinta atau indah. Venus bukanlah surga. Ia adalah manifestasi paling nyata dari neraka yang bisa diciptakan oleh hukum fisika di tata surya kita. Selama ribuan tahun, kita hanya bisa menebak. Namun kini, setelah kita mengirimkan mata dan telinga robotik ke sana, kita mengetahui sebuah fakta yang mengerikan sekaligus menyedihkan. Venus adalah planet yang seharusnya menjadi bumi. Ia memiliki semua bahan yang tepat, di tempat yang hampir tepat, dan lahir di tempat yang sama. Namun, di suatu titik dalam sejarahnya, Venus mengambil jalan yang berbeda. Jalan menuju kehancuran total. Dan inilah kisah tragis saudara kembar bumi. Venus pernah dianggap saudara kembar bumi. Mari kita mulai dengan melihat data mentahnya. Jika kamu adalah seorang arsitek planet yang melihat cetak biru tata surya, kamu akan kesulitan membedakan antara bumi dan Venus pada pandangan pertama. Kemiripannya sangat mencolok, bahkan menakutkan. Secara fisik, Venus adalah kembaran bumi yang nyaris sempurna. Diameternya hanya sekitar 5% lebih kecil dari planet kita. Jika kamu menimbang Venus, masanya sekitar 81% dari massa bumi. Gravitasi di permukaannya pun terasa familiar. Jika berat badanmu 70 kg di bumi, kamu akan menimbang sekitar 63 kg di Venus. Kepadatan material pembentuknya, batu, logam, dan inti besi, itu semua hampir identik. Ini memberitahu kita satu hal penting. Bumi dan Venus terbentuk dari piringan debu dan gas yang sama, di lingkungan tetangga yang sama. Pada masa awal pembentukan tata surya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Karena kemiripan statistik ini, selama paruh pertama abad ke-20, optimisme ilmiah merajalela. Para astronom saat itu melihat lapisan awan tebal yang menyelimuti Venus secara permanen. Mereka tidak bisa melihat permukaannya, dan ketidaktahuan ini menjadi lahan subur bagi imajinasi dan harapan. Logika yang digunakan saat itu sederhana. Jika ada awan, pasti ada hujan. Jika ada hujan, pasti ada air. Jika ada air dan planetnya seukuran bumi, pasti ada kehidupan. Buku-buku teks literatur sains populer dari tahun 1900-an hingga 1950-an sering menggambarkan Venus sebagai bumi versi prasejarah. Mereka membayangkan permukaan Venus sebagai hutan rawa tropis yang luas, mirip dengan bumi pada zaman karbon. Ada visi tentang pakis raksasa, serangga besar atau bahkan reptil purba yang merayap di bawah langit yang selalu mendung. Venus dianggap sebagai cadangan masa depan, sebuah planet yang mungkin sedikit lebih hangat dari bumi, tetapi kaya akan air dan biosfer yang subur. Secara historis, Venus memegang peran penting sebagai simbol harapan bahwa kehidupan bukanlah kebetulan kosmik yang hanya terjadi satu kali. Jika dua planet yang lahir berdampingan bisa sama-sama subur, maka galaksi Bima Sakti mungkin penuh dengan kehidupan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping ketika data nyata mulai masuk. Ketika wahana antariksa pertama mulai mendekat, tirai misteri itu tersingkap, dan hutan tropis dalam imajinasi kita terbakar habis oleh realitas data yang brutal. Venus bisa jadi pernah memiliki lautan. Meskipun gambaran hutan rawa itu salah, para ilmuwan modern kini percaya bahwa intuisi awal tentang Venus tidak sepenuhnya keliru. Venus yang kita lihat sekarang adalah monster, tetapi Venus di masa lalu mungkin adalah surga.
model iklim canggih yang dijalankan oleh komputer super, serta analisis rasio isotop di atmosfer Venus saat ini, menceritakan sebuah kisah masa lalu yang mengejutkan. Ada kemungkinan besar bahwa Venus pernah memiliki air cair di permukaannya. Bukan hanya genangan kecil, tetapi samudra yang luas. Skenario ini didukung oleh fakta tentang evolusi matahari kita. Ketika tata surya masih muda, matahari tidak bersinar secerah sekarang. Bintang kita sekitar 30% lebih redup di masa awalnya. Ini adalah detail krusial. Meskipun Venus mengorbit lebih dekat ke matahari daripada bumi, sinar matahari yang lebih lemah saat itu berarti suhu di Venus mungkin berada dalam rentang yang memungkinkan air tetap berwujud cair. Kamu bisa membayangkan Venus muda, mungkin selama ratusan juta atau bahkan hingga 2 miliar tahun pertama kehidupannya. Langitnya mungkin berwarna biru atau abu-abu cerah, dengan awan putih yang menurunkan hujan air tawar, bukan asam. Sungai-sungai mungkin mengalir menuruni daratan tinggi, mengisi cekungan kawah tumbukan purba, dan membentuk danau atau laut dangkal. Jika kamu berdiri di sana pada masa itu, suhunya mungkin terasa seperti hari musim panas yang hangat di bumi. Ini berarti, untuk waktu yang sangat lama, Venus berada di jalur evolusi yang sejajar dengan bumi. Ia memiliki semua persyaratan dasar untuk kehidupan, energi, nutrisi kimiawi dari batuan, dan pelarut universal berupa air cair. Venus adalah kandidat planet layak huni pertama di tata surya kita. Mungkin bahkan sebelum bumi siap mendukung kehidupan. Namun, takdir astronomi bermain dengan aturan yang ketat. Venus memiliki satu kelemahan fatal. Ya, posisinya. Ia mengorbit pada jarak sekitar 108 juta kilometer dari matahari, dibandingkan bumi yang berjarak 150 juta kilometer. Selisih jarak ini tampak tidak terlalu ekstrim. Tetapi dalam mekanika iklim planet, ini adalah perbedaan antara kehidupan dan kematian. Seiring bertambahnya usia matahari, bintang kita menjadi semakin panas dan terang. Keseimbangan rapuh yang menjaga air tetap cair di Venus mulai goyah. Panas meningkat perlahan, mendorong planet ini ke ambang batas yang tidak bisa dikembalikan. Venus mengalami runaway greenhouse effect. Inilah babak di mana tragedi dimulai. Proses yang menghancurkan Venus dikenal sebagai runaway greenhouse effect atau efek rumah kaca tak terkendali. Untuk memahaminya, kamu perlu melihat mekanisme ini bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebuah lingkaran setan yang memperkuat dirinya sendiri. Di bumi, kita mengenal efek rumah kaca sebagai mekanisme yang menjaga planet tetap hangat. Tanpa itu, bumi akan menjadi bola es beku. Namun di Venus, mekanisme ini rusak dan menjadi monster. Semuanya dimulai ketika matahari semakin panas. Suhu permukaan Venus naik, menyebabkan lautan purba yang mungkin ada di sana mulai menguap lebih cepat. Uap air adalah gas rumah kaca yang sangat kuat, jauh lebih efektif dalam memerangkap panas daripada karbon dioksida. Ketika lebih banyak air menguap menjadi uap, atmosfer Venus menjadi lebih tebal dan lebih mampu menahan panas matahari. Akibatnya, suhu permukaan naik lagi. Suhu yang lebih tinggi ini menyebabkan lebih banyak lagi air lautan yang menguap. Ini adalah umpan balik positif yang mematikan. Panas memicu uap, uap memicu panas, dan begitu seterusnya tanpa henti. Pada titik kritis tertentu, lautan Venus mendidih hingga kering kerontang. Seluruh cadangan air planet pindah ke atmosfer dalam bentuk uap. Namun, bencana belum selesai. Di lapisan atmosfer atas, radiasi ultraviolet yang intens dari matahari menghantam molekul uap air, memecahnya menjadi unsur penyusunnya, hidrogen dan oksigen. Hidrogen adalah elemen paling ringan di alam semesta. Karena Venus tidak memiliki perlindungan yang cukup kuat, gas hidrogen ini terlepas keluar angkasa, hilang selamanya dari cengkraman gravitasi planet. Oksigen yang tertinggal kemungkinan bereaksi dengan batuan permukaan atau karbon. Dengan hilangnya hidrogen, air tidak bisa terbentuk kembali. Venus telah dikeringkan secara permanen. Tanpa air di permukaan, siklus karbon, mekanisme alami planet untuk mengatur suhu, berhenti total. Di bumi, hujan mencuci karbon dioksida dari udara,
dan proses geologi menguburnya di dasar laut atau bebatuan. Di Venus, tanpa hujan dan tanpa lautan, karbon dioksida yang dimuntahkan oleh gunung berapi tidak memiliki tempat untuk pergi. Gas itu menumpuk di atmosfer terus-menerus selama miliaran tahun. Akibatnya adalah atmosfer yang hampir seluruhnya terdiri dari karbon dioksida tebal. Lapisan ini bertindak seperti selimut termal berlapis-lapis yang mengizinkan cahaya matahari masuk, tetapi tidak membiarkan panas keluar. Venus pun terpanggang dalam oven yang diciptakannya sendiri. Venus lebih panas dari Merkurius, padahal lebih jauh dari matahari. Salah satu fakta paling membingungkan bagi pengamat awam adalah perbandingan suhu antara Venus dan Merkurius. Logika sederhana mengatakan bahwa semakin dekat sebuah planet ke matahari, semakin panas planet tersebut. Merkurius adalah planet terdekat, berjarak rata-rata 58 juta kilometer dari matahari. Venus hampir 2 kali lebih jauh. Namun kenyataannya mematahkan intuisi tersebut. Di siang hari, permukaan Merkurius memang panas, mencapai 430 derajat Celcius. Tetapi karena Merkurius tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas, suhu itu anjlok drastis di malam hari hingga minus 180 derajat Celcius. Rata-ratanya menjadi jauh lebih rendah. Tapi Venus adalah cerita yang berbeda. Karena selimut karbon dioksida yang super tebal tadi, Venus menjebak hampir setiap joule energi panas yang diterimanya. Suhu rata-rata permukaan Venus adalah sekitar 462 hingga 475 derajat Celcius. Angka ini konsisten. Tidak peduli apakah kamu berada di khatulistiwa atau di kutub. Tidak peduli apakah itu siang hari atau tengah malam. Venus tetap panas membara. Atmosfer Venus adalah pelajaran fisika tentang isolasi termal yang ekstrim. Kepadatan atmosfernya di permukaan adalah 90 kali lipat kepadatan atmosfer bumi. Berdiri di permukaan Venus akan terasa seperti memikul beban udara yang setara dengan berada 900 meter di bawah permukaan laut bumi. Tekanan di sana begitu besar, sehingga udara di sana tidak berperilaku seperti gas biasa, melainkan fluida superkritis, sesuatu di antara gas dan cairan. Panas di Venus bukan sekadar panas gurun. Ini adalah jenis panas yang membuat batuan di permukaan bersinar redup dengan warna kemerahan di malam hari. Ini adalah panas yang melampaui titik leleh timah, dan timbal jarak dari matahari menjadi tidak relevan ketika atmosfermu bekerja sangat efisien untuk membunuhmu. Atmosfer Venus adalah neraka kimia. Jika panas dan tekanan belum cukup buruk, komposisi kimia atmosfer Venus menambah lapisan horor berikutnya. Awan yang menutupi planet ini, yang tampak begitu putih dan tenang, sebenarnya adalah manifestasi dari polusi industri terburuk yang bisa kamu bayangkan. Namun ini dalam skala planet. Awan Venus tidak terbuat dari uap air seperti di bumi. Mereka sebagian besar terdiri dari tetesan asam sulfat pekat. Ini adalah zat yang sangat korosif, mampu melarutkan logam, kain, dan jaringan organik dalam sekejap. Di lapisan atas atmosfer, terjadi siklus hujan asam yang konstan. Namun, ada keanehan yang mengerikan. Hujan ini tidak pernah menyentuh tanahnya. Karena suhu permukaan yang begitu ekstrim, tetesan asam sulfat yang jatuh akan menguap kembali menjadi gas sebelum mencapai permukaan. Ini adalah sebuah fenomena yang disebut virga. Jadi, di permukaan Venus, kamu tidak akan basah oleh hujan asam, tetapi kamu akan berenang dalam kabut kimia beracun yang panas dan menekan. Bagi wahana antariksa yang kita kirim ke sana, lingkungan ini adalah mimpi buruk teknik. Logam bisa melunak karena panas, sambungan elektronik bisa korosi karena asam, dan struktur pelindung bisa remuk karena tekanan. Wahana Venera milik Uni Soviet yang berhasil mendarat pada 1970-an dan 80-an hanya bertahan hitungan menit hingga maksimal 2 jam sebelum akhirnya menyerah dan hancur. Foto-foto yang mereka kirimkan, satu-satunya foto permukaan Venus yang kita miliki, menunjukkan hamparan batuan kuning oranye yang retak, sunyi, dan menindas. Itu adalah potret sebuah dunia yang telah ditaklukkan oleh kimianya sendiri. Venus berputar terbalik dan sangat lambat.
Keanehan Venus tidak berhenti pada atmosfernya. Perilaku planet ini dalam bergerak di ruang angkasa juga sangat menyimpang dari norma. Hampir semua planet di tata surya berputar pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Tapi Venus adalah pemberontak. Ia berputar secara retrograde atau searah jarum jam. Di Venus, jika kamu bisa melihat matahari menembus awan tebal, kamu akan melihatnya terbit di barat dan terbenam di timur. Lebih aneh lagi adalah kecepatannya. Venus berputar dengan sangat lambat, seolah-olah ia enggan bergerak. Satu kali rotasi penuh Venus, atau satu hari, memakan waktu 243 hari bumi. Sementara itu, Venus hanya butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jadi, secara teknis, satu hari di Venus lebih lama daripada satu tahunnya. Kombinasi rotasi lambat dan orbit ini menciptakan siklus siang malam yang sangat panjang. Jika kamu berada di permukaan, kamu akan mengalami siang hari selama hampir 117 hari bumi, diikuti oleh malam yang sama panjangnya. Kamu akan dipanggang oleh matahari yang bergerak sangat lambat selama berbulan-bulan tanpa henti. Misteri mengapa Venus berputar terbalik dan lambat ini belum terpecahkan sepenuhnya. Teori terkuat menunjukkan bahwa di masa awal pembentukannya, Venus mungkin mengalami tabrakan Titanic dengan objek berukuran planet lain. Tabrakan ini begitu dahsyat sehingga tidak hanya menghancurkan sebagian planet, tetapi juga membalikan momentum putarannya atau menghentikannya dan memutarnya ke arah berlawanan. Ini adalah bekas luka gravitasi dari masa lalu yang penuh kekerasan. Venus tidak memiliki medan magnet pelindung. Salah satu alasan utama bumi bisa mempertahankan atmosfer dan airnya selama miliaran tahun adalah karena kita memiliki perisai tak terlihat. Ya, medan magnet raksasa yang dihasilkan oleh perputaran inti bumi. Medan magnet ini menangkis angin matahari, aliran partikel bermuatan yang bisa mengikis atmosfer kita. Venus, sayangnya, hampir tidak memiliki medan magnet global internal. Kemungkinan besar ini berhubungan dengan rotasinya yang sangat lambat. Tanpa rotasi cepat, inti besi cair di dalam Venus tidak bisa menghasilkan efek dinamo yang diperlukan untuk menciptakan magnetosfer yang kuat. Tanpa perisai ini, atmosfer atas Venus terpapar langsung oleh kebrutalan angin matahari. Selama miliaran tahun, angin matahari telah bertindak seperti amplas kosmik, perlahan-lahan mengikis dan menerbangkan partikel-partikel ringan dari atmosfer atas Venus. Inilah mekanisme yang menyegel nasib air di Venus. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika air terpecah menjadi hidrogen dan oksigen, angin matahari dengan mudah menyapu hidrogen tersebut ke ruang antar planet. Tanpa medan magnet, Venus tidak memiliki cara untuk memegang elemen-elemen kunci kehidupannya. Ini adalah pelajaran penting. Untuk menjadi planet yang hidup, memiliki ukuran yang tepat saja tidak cukup. Kamu butuh perisai untuk melindungi apa yang kamu miliki. Permukaan Venus relatif muda, tanda bencana global. Ketika para ilmuwan memetakan permukaan Venus menggunakan radar, mereka menemukan sesuatu yang membingungkan. Biasanya, planet tanpa aktivitas tektonik aktif seperti bulan atau Merkurius dipenuhi oleh kawah tumbukan dari segala usia, mencatat sejarah miliaran tahun pemboman meteor. Namun, permukaan Venus memiliki kawah yang relatif sedikit, dan yang lebih aneh lagi, kawah-kawah tersebut tampak terdistribusi secara acak tetapi dalam kondisi yang segar. Ini menunjukkan bahwa permukaan Venus secara geologis masih muda. Perkiraan terbaik menyebutkan bahwa permukaan yang kita lihat sekarang baru berusia sekitar 300 hingga 500 juta tahun. Lalu, kemana perginya permukaan yang lama? Jawabannya sangat mengerikan. Global Resurfacing Event atau peristiwa pelapisan ulang global. Para ilmuwan menduga bahwa panas di dalam perut Venus tidak bisa keluar dengan cara yang stabil seperti di bumi. Dalam hal ini, melalui pergerakan lempeng tektonik. Panas itu terperangkap di dalam mantel planet, membangun tekanan dan suhu yang luar biasa selama jutaan tahun. Akhirnya, planet itu tidak tahan lagi. Kerak planet retak dan meleleh secara masif.
Bayangkan bencana di mana ribuan gunung berapi meletus secara bersamaan di seluruh planet, atau kerak planet itu sendiri tenggelam ke dalam magma di bawahnya. Lautan lava raksasa membanjiri seluruh permukaan, menguburi semua kawah tua, sungai purba, atau sisa-sisa sejarah masa lalu di bawah lapisan batu baru yang tebal. Dengan kata lain, Venus menekan tombol riset pada dirinya sendiri, menghapus memori geologis dengan api. Ini berarti jika pernah ada bukti kehidupan atau fosil di masa lalu Venus, kemungkinan besar bukti itu telah musnah, meleleh dan menjadi bagian dari batuan vulkanik yang menutupi planet saat ini. Venus dipenuhi gunung api dan dataran lava. Konsekuensi dari peristiwa tersebut adalah wajah Venus yang kita lihat sekarang, sebuah dunia yang didominasi oleh vulkanisme. Venus memiliki lebih banyak gunung berapi daripada planet lain manapun di tata surya kita. Kita telah memetakan lebih dari 1.600 gunung berapi besar, dan mungkin ada ratusan ribu gunung berapi kecil yang belum terdeteksi. Gunung-gunung di Venus adalah raksasa. Mad Mons misalnya, menjulang setinggi 8 km. Menyaingi ketinggian Everest, namun dengan dasar yang jauh lebih luas. Karena tidak ada hujan dan angin kencang untuk mengerosi batuan, struktur vulkanik ini tetap utuh selama jutaan tahun. Sebagian besar permukaan Venus, sekitar 80%, terdiri dari dataran vulkanik yang halus, hasil dari aliran lava yang membeku. Ada fitur unik yang disebut arachnoids, struktur rekahan aneh yang menyerupai jaring laba-laba, yang terbentuk ketika magma menekan kerak dari bawah namun tidak cukup kuat untuk meletus. Ini menyebabkan tanah retak. Lalu pertanyaan besar yang masih menjadi perdebatan adalah, apakah Venus masih aktif hari ini? Beberapa data terbaru dan pengamatan inframerah menunjukkan adanya titik-titik panas transient yang bisa jadi adalah letusan aktif. Jejak gas sulfur dioksida yang berubah-ubah di atmosfer juga memberi petunjuk bahwa mungkin gunung-gunung api di sana masih memuntahkan gas. Jika itu benar, Venus bukan planet mati, tetapi planet yang sedang tidur dengan gejolak api yang siap bangun kapan saja. Venus bisa menunjukkan masa depan terburuk bumi. Mempelajari Venus bukan hanya tentang memuaskan rasa ingin tahu astronomi. Ini adalah studi tentang keselamatan planet kita sendiri. Venus dan Bumi adalah laboratorium alam yang menjalankan dua eksperimen berbeda. Bumi adalah eksperimen kontrol, di mana keseimbangan terjaga. Venus adalah eksperimen di mana variabel-variabelnya dibiarkan liar. Venus sering disebut sebagai peringatan pamungkas tentang bahaya perubahan iklim tak terkendali. Meskipun pemicu awal pemanasan di Venus adalah faktor alam, proses fisika yang terjadi setelahnya, penumpukan gas rumah kaca, adalah hukum fisika yang universal. Molekul karbon dioksida di Venus memiliki sifat penahan panas yang sama persis dengan molekul karbon dioksida di Bumi. Venus mengajarkan kita bahwa stabilitas iklim planet bukanlah sesuatu yang permanen. Ada titik-titik kritis atau tipping points. Begitu sebuah planet melewati ambang batas tertentu, mekanisme pemulihan alami bisa rusak, dan proses pemanasan bisa mengambil alih kendali sendiri. Venus menunjukkan bahwa perubahan kecil di awal sejarah atau komposisi atmosfer dapat memicu reaksi berantai yang mengubah surga menjadi neraka. Ia bukan cermin masa depan bumi yang pasti, tetapi ia adalah pengingat tentang betapa rapuhnya kondisi yang memungkinkan kita hidup nyaman di bumi. Anehnya, ada tanda kimia misterius di awan Venus. Di tengah semua fakta suram tentang kematian dan kehancuran ini, pada tahun 2020, dunia sains dikejutkan oleh sebuah berita yang tak terduga. Sebuah tim astronom mengumumkan deteksi gas yang disebut fosfin di lapisan awan atas Venus. Mengapa ini penting? Di bumi, fosfin adalah gas yang sangat sulit diproduksi secara alami. Ia biasanya hanya dihasilkan oleh dua hal,
aktivitas industri manusia atau mikroba anaerobik, bakteri yang hidup tanpa oksigen di lingkungan ekstrim seperti perut lumpur rawa atau usus hewan. Secara teori, fosfin seharusnya cepat hancur di atmosfer Venus yang kaya akan asam sulfat. Keberadaan fosfin dalam jumlah yang terdeteksi menuntut penjelasan. Ada dua kemungkinan. Pertama, ada proses kimia atau geologi aneh di Venus yang benar-benar baru dan belum kita pahami, yang mampu menghasilkan fosfin tanpa melibatkan biologi. Kedua, kemungkinan yang jauh lebih spekulatif namun mengguncang. Ada kehidupan mikroba yang bertahan di awan Venus. Hipotesis ini menyarankan bahwa meskipun permukaan Venus adalah neraka, ada zona di atmosfer pada ketinggian 50-60 km di mana suhu dan tekanannya mirip dengan bumi, memungkinkan sisa-sisa kehidupan dari masa lalu Venus yang basah bermigrasi ke awan saat permukaan mulai memanas. Hingga saat ini, perdebatan tentang fosfin masih berlangsung sengit. Data sedang diperiksa ulang, dan misi masa depan sedang dirancang untuk menyelidikinya. Namun, penemuan ini saja sudah cukup untuk mengubah cara kita memandang Venus, dari planet mati menjadi tempat yang penuh misteri yang belum terpecahkan. Venus mengajarkan bahwa ukuran dan jarak tidak menjamin keselamatan. Kisah Venus memaksa para astronom untuk mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan zona layak huni atau Goldilocks zone. Selama ini kita mencari planet di luar tata surya hanya berdasarkan jaraknya dari bintang induknya. Jika jaraknya pas untuk air cair, kita melabelinya layak huni. Dan Venus menampar kita dengan fakta bahwa definisi itu terlalu sederhana. Venus berada di tepi zona layak huni matahari. Ukurannya tepat, komposisinya tepat, namun ia gagal total menjadi planet kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwa kelayakan huni adalah hasil dari orkestra yang rumit antar banyak faktor, seperti ketebalan atmosfer, keberadaan medan magnet, aktivitas tektonik lempeng, laju rotasi, dan sejarah tumbukan asteroid. Planet tidak hanya butuh lokasi yang strategis, tetapi juga butuh manajemen sistem planet yang tepat. Tanpa keseimbangan elemen-elemen ini, sebuah planet di zona yang ideal sekalipun bisa berakhir menjadi gurun beracun seperti Venus. Pada akhirnya, Venus adalah sebuah tragedi kosmik yang indah sekaligus mengerikan. Ia adalah kisah tentang dua dunia yang memulai perjalanan dari garis start yang sama. Dua bola batuan pijar lahir dari nebula yang sama, mendingin di bawah bintang yang sama. Satu dunia, Bumi, berhasil mempertahankan lautan birunya, mengembangkan perisai magnetik, dan menstabilkan iklimnya cukup lama hingga kehidupan bisa berkembang menjadi kompleksitas yang luar biasa. Dunia yang lain, Venus, tergelincir. Sedikit terlalu banyak panas, sedikit terlalu banyak uap air, kehilangan medan magnet, dan siklus bencana vulkanik yang mengubahnya menjadi tempat yang paling tidak ramah di tata surya. Venus bukan sekedar planet tetangga. Ia adalah bayangan cermin gelap dari bumi. Ia adalah pengingat visual yang menggantung di langit malam tentang betapa tipisnya garis pemisah antara dunia yang hidup dan dunia yang mati. Ketika kita menatap Venus yang bersinar terang di ufuk timur saat fajar, kita tidak sedang melihat sebuah bintang harapan. Kita sedang melihat sebuah monumen peringatan raksasa, sebuah pengingat abadi bahwa di alam semesta yang luas dan keras ini, kehidupan adalah pengecualian yang rapuh, bukan aturan yang pasti. Dan justru karena keberadaan Venus yang mengerikan itulah, kita seharusnya semakin menghargai betapa istimewanya oasis biru tempat kita berdiri saat ini.